Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari mendengarkan firman Tuhan pagi ini dalam akhir pekan ini untuk memandu kita melakukan semua aktivitas yang baik, yaitu dari Ulangan 8 ayat 3, tapi saya akan bacakan mulai ayat 1, demikian firman Tuhan. Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang janjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang. Ingatlah kepada seluruh perjanjian yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebaik-baiknya orang, setekun-tekunnya beribadah, dan sesaleh-salehnya seseorang manusia, tetap juga akan diperhadapkan dengan berbagai kesulitan. Contohnya yang sangat terkenal yaitu Ayub di dalam kisah Alkitab. Maka pertanyaan bagi banyak orang, saya rajin berdoa, rajin beribadah, kenapa harus menghadapi kegagalan? Kenapa harus menghadapi pergumulan? Saudara-saudaraku yang terkasih, kegagalan, kelemahan, penderitaan, dan pergumulan yang kita hadapi itu diingatkan bagi kita untuk mengingatkan bahwa kita rupanya semata-mata hanya tergantung kepada Tuhan. Jadi bukan karena kuat dan gagah kita. Bila kita sukses terus-menerus, bila hidup kita senantiasa berkecukupan terus-menerus, bila kita sehat terus-menerus, kita akan lupa bahwa hidup kita bukan di bawah kendali kuasa kita. Dan kita akan jatuh kepada kesombongan dan mempertuhankan diri sendiri. Itu yang terjadi juga kepada umat Israel. Ketika sebagian dari mereka merasa sombong sebagai anak-anak Tuhan, maka mereka kemudian tidak hidup lagi menurut hukum dan Taurat Tuhan itu, dengan pikiran tidak akan ada yang dapat untuk mengalahkan mereka. Malah mereka kemudian menjadi budak di Mesir. Dan selama perjalanan 40 tahun, ketika mereka sering sekali melanggar perintah Tuhan, mereka dibawa berputar-putar 40 tahun. Dan mereka juga kelaparan. Seharusnya kalau Tuhan yang membawa mereka dari Mesir, bukankah Tuhan bisa membuat mereka tidak kelaparan? Tapi Tuhan membiarkan mereka juga kelaparan, supaya mereka tahu bahwa hidup mereka hanya tergantung kepada Tuhan. Demikian dalam kehidupan saat ini, saudara-saudara. Bila ada pergumulan, bila ada kesusahan, bila ada kegagalan, bila hidup tidak sempurna, ingatlah Tuhan mau supaya kita hidup setia kepadanya, supaya kita mau diuji oleh Tuhan. Apakah kita menjadi hamba yang setia memuji, memuliakan nama Tuhan? Ayub telah lulus dalam ujian tersebut. Umat Israel satu generasi harus mati karena kebebalan hatinya. Bagaimana dengan kita? Hendaknya kita selamat dari gurun kehidupan ini dan tetap setia kepada Tuhan dalam susah dan dalam senang, dalam kaya, dalam miskin, ketika berhasil ataupun mengalami kegagalan dan penderitaan. Dengan demikian, anugerah Tuhanlah yang menyelamatkan kita, bukan kuat kuasa kita. Selamat berjalan dalam terang Tuhan, selamat menerima anugerah keselamatan yang daripadanya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kuatkan mampukan kami berjalan tetap dalam terang Tuhan, dan bersandar kepada Tuhan, karena kami tahu, kami boleh hidup bukan karena kuat kuasa kami, tapi karena anugerah Tuhan semata-mata. Maka ajar kami senantiasa bersyukur di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.